Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang metode transportasi, yang dimana akan membahas apa itu transportasi, tujuannya, ciri-cirinya, dan bagaimana masalah transportasi dapat diselesaikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok, yaitu ada Akmal Fitriadi Himawan, Anugrah Kristiana Halawa, Rizkiatul Hayat, dan Widya Suti. Yang pertama akan disampaikan oleh Akmal. Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Tujuan metode transportasi. Yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi dari tempat yang menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah pengiklanan, alokasi untuk investasi, analisis lokasi, dan sebagainya. Pada intinya, tujuan metode transportasi adalah untuk mencapai jumlah biaya yang minimum atau jumlah biaya laba yang maksimum. Ciri-ciri metode transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Kedua, kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu. Ketiga, jumlah pengirim komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. Empat, biaya yang terjadi besarnya tertentu. Metode penyelesaian masalah transportasi yang akan kita bahas kali ini adalah ada tiga metode. Yang pertama adalah metode barat laut atau yang disebut juga dengan northwest corner. Yang kedua adalah metode biaya terkecil atau yang disebut dengan metode last cost. Yang ketiga adalah metode Vogel approximation method atau yang disebut dengan VAM. Metode barat laut atau northwest corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang melalui dari sel yang terletak pada sudut kiri atas. Yang kedua, metode biaya terkecil atau last cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi yang memiliki biaya distribusi terkecil. Yang ketiga, metode Vogel approximation atau VAM. VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode yang digunakan dalam metode transportasi. Salah satunya adalah Northwest Corner atau biasa disebut dengan NWC. Jadi, penjelasan dari NWC ini pengertiannya adalah metode yang mengalokasikan pengiriman sejumlah barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Kelebihan dari metode NWC ini adalah cepat dalam mengambil keputusan dan tanpa terlalu rumit dalam menempatkan unit yang akan didistribusikan ke tempat permintaan. Tujuan dari metode ini adalah menentukan pola pengiriman yang paling baik dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tujuan atau demand sehingga meminimalkan total biaya produksi dan transportasi. Ini adalah salah satu contohnya. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Jadi, cara perhitungan metode ini adalah dimulai dari sisi kiri paling atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi, sumber atau supply, atau permintaan atau demand. Bisa kita lihat ini adalah tabel transportasi yang mana kita mulai pengisiannya, yaitu pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri paling atas. Jadi harus disesuaikan, itu adalah pada kolom 1 dan baris ke-1 kita dapat menentukan mana biaya yang paling terkecil, yaitu adalah biaya yang pertama kali dialokasikan. Setelah biaya pojok kiri paling atas ini terisi, barulah kita menentukan biaya
yang akan kita alokasikan pada kolom-kolom berikutnya dengan melakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusikan dan memenuhi semua permintaan yang ada. Setelah itu, kita dapat menghitung total biaya yang diperoleh, sehingga total biaya yang menggunakan metode NBC ini sebesar 2.690. Selanjutnya, yaitu ada metode dengan biaya terkecil atau least cost. Yang pertama, angkanya kita lihat mana biaya yang nilainya paling terendah. Yaitu di sini ada biaya yang ketiga terletak di baris ketiga dan kolom pertama. Permintaannya itu sebanyak 150 dan penawarannya sebesar 80, jadi kita alokasikan saja semuanya 80 ke sini. Sehingga sisa permintaannya yaitu sebesar 70 lagi. Karena pasar kedua dan ketiga sudah tidak bisa dapat dialokasikan lagi karena penawarannya sudah habis. Jadi kita kasih tanda X saja. Lalu selanjutnya kita akan cari nilai biaya yang terkecil lagi, yaitu di sini ada 5 yang permintaannya sebesar 70 dan penawarannya ada 120, jadi kita alokasikan sebanyak permintaan yaitu 70. Sehingga pasar kedua dan pabrik kedua ini sudah tidak dapat dialokasikan lagi. Jadi kita kasih tanda X. Dan sisa penawarannya yaitu sebesar 50 lagi. Lalu kita cari mana biaya yang terkecil lagi. Yaitu di sini ada 6. 6 di sini membutuhkan permintaan 60 dan penawaran sisanya yang tadi itu sisanya 50, jadi kita alokasikan saja. Sehingga pabrik ke-1 dan pasar ke-1 ini sudah tidak dapat dialokasikan karena jumlah penawarannya sudah habis. Di sini kita pilih lagi mana yang terkecil, yaitu tinggal sisa 12 dan 15. Jadi kita alokasikan yang 12 dulu. Yang ini membutuhkan permintaannya tadi tinggal 10 kan. Jadi sini penawaran 80 kita alokasikan sebanyak 10. Di sini sisa 70 lagi. Kita alokasikan semuanya ke yang 15 ini. Jadi sehingga permintaan sudah terpenuhi, kita tinggal hitung yaitu 70 dan 70 dikalikan 5 ditambahkan lagi dengan kolom-kolom yang sudah terisi, yaitu 70 dikalikan 15 ditambahkan lagi yaitu 10 dikali 12, kita tambahkan lagi yaitu 80 dikalikan 3 hingga hasilnya yaitu sebesar 2060. Jadi dengan menggunakan metode biaya terkecil ini, jumlah total biayanya itu sebesar 2060. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode Vogel Approximation Method atau metode VAM. Yang pertama, kita akan cari selisih baris dan selisih kolom. Yang kita akan hitung dari nilai-nilai biaya ini. Jadi kita ambil dua nilai biaya yang terkecil. Contohnya pada baris pertama ini, nilai biaya dua terkecil yaitu ada 6 dikurang 5 sama dengan 1. Dan di baris kedua, dua nilai terkecil yaitu ada 12 dikurang 10 sama dengan 2. Lalu selanjutnya di baris ketiga, ini ada 9 dikurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya di sini ada selisih kolom yang dua nilai terkecil yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5.
Lalu selanjutnya di selisih kolom yang kedua ini itu ada dua nilai terkecilnya, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu di sisi kolom yang ketiga, nilai yang terkecilnya yaitu ada 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, di sini setelah kita hitung selisih kolom dan baris, mana nilai yang terbesar? Yaitu ada 6. Nilainya 6. Jadi kita pilih yang 6. Di sini ternyata terletak di baris ketiga. Di baris ketiga ini mana biaya yang terkecil itu yang kita pilih. Yaitu ada 3. Yang membutuhkan permintaannya sebesar 150 dan penawarannya 80, jadi kita alokasikan semuanya yaitu 80, sehingga pabrik kedua dan ketiga ini tidak dapat dialokasikan lagi karena penawarannya sudah habis. Selanjutnya kita membuat selisih baris dan selisih kolom lagi. Yang pertama masih sama perhitungannya, yang kedua juga, dan yang ketiga selisih barisnya sudah tidak ada. Lanjut kita mencari selisih kolom. Yang pertama ini ada perubahan, jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Dan ada 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya di selisih kolom ketiga ini juga berubah, yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Kita pilih mana dari sisi kolom dan baris ini yang nilainya paling besar, yaitu ada 7. Ternyata terletak di kolom pertama ini. Kita lihat di sini mana nilai yang paling terkecil, yaitu ada 8. Yang membutuhkan permintaan sebanyak 70 dari sisa yang tadi sudah dialokasikan. Dan penawarannya ada 120, jadi kita alokasikan sebanyak permintaan yaitu 70, sehingga permintaan dari pabrik pertama dan ini di kolom pertama ini sudah terisi, sehingga ini kita X saja agar memudahkan perhitungan yang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari selisih baris dan kolom lagi dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang pertama. Yang selisih baris pertama ini nilainya masih sama 1, yang kedua juga masih sama nilainya 2, dan yang selisih baris ketiga sudah tidak ada. Yang selisih kolom ketujuh juga sudah habis. Selisih kolom yang kedua nilainya masih 5, dan yang ketiga juga sama masih 6, sehingga di sini yang paling besar adalah 6. Ternyata terletak di kolom yang ketiga. Ini kita alokasikan, yaitu sebanyak permintaannya 60 dan penawarannya sisa 50 yang tadi. Jadi kita alokasikan semuanya itu 50. Sehingga pabrik kedua dan pasar pertama ini sudah tidak dapat dialokasikan karena sudah habis penawarannya. Lalu di sini sisa yang baris kedua, mana nilai yang paling kecil yaitu 10. Yang membutuhkan permintaan sisa 10. Dan penawaran atau 80, jadi kita alokasikan sebanyak permintaan yaitu 10. Lalu di sini yang 12 butuh sebanyak, ini kita alokasikan 70 ya, bukan 10, karena belum dialokasikan dimanapun. Jadi sisanya yang 12 ini penawarannya sisa 10 dan permintaannya juga sisa 10, jadi kita alokasikan saja semuanya yaitu 10. Sehingga permintaan sudah terpenuhi, kita hitung hasilnya biaya tersebut, yaitu dengan menambahkan seluruh yang sudah kita isi, yaitu 70 dikalikan 8 ditambahkan dengan 50 dikali 6
tambahkan lagi dengan 70 kali 10, kita tambahkan lagi yaitu 12 dikali 10, lalu ditambah lagi dengan 80 dikali 3, itu totalnya sebesar 1920. Nah, jadi setelah hitung dengan metode penyelesaian awal ini, ternyata metode PAM ini merupakan metode yang terkecil dari biaya yang digunakan. PAM memperoleh nilai biaya yang terkecil 1920. Coba kita cek ini apakah benar. Nah, benar di sini totalnya 1920. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan, yang dihitung secara optimal dengan menggunakan biaya termurah atau terkecil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.